Ibarat obor atau perapian, spirit berliterasi juga harus dijaga baranya. Ibarat cinta, ia juga dirawat keromantisannya. Ibarat iman, spirit literasi itu juga dinamis dan fluktuatif alias naik turun. Sebab itu, ia harus dirawat agar tidak terjun bebas atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Blantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Saya dalam kesempatan ini ingin menegaskan bahwa dunia penulis itu identik dengan dunia literasi. Ya. Apa maksudnya? Dunia yang dijalani oleh penulis itu hakikatnya adalah dunia literasi. Penulis menghayati Iqra, membaca dalam arti luas, bukan hanya teks tapi juga non-teks, buku-buku, kitab-kitab, dan seterusnya, tapi sekaligus juga membaca alam, membaca manusia, membaca gejala, membaca fenomena, dan seterusnya. Itu Iqra secara umum. Jadi dalam surat Al-Alaq itu disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu 1-5. Ya. Bapak Ibu bisa menelusuri di buku saya, misalkan aja di buku ini. Jadi di buku Write or Die tahun 2017, ini Bapak Ibu bisa melihat bahasanya secara komplit. Baik, penulis menghayati Iqra atau membaca, berkeluarga, bermasyarakat, terlibat dalam hidup berbudaya, melek teknologi seperti tadi. Jadi Bapak Ibu juga melek teknologi, melek digital gitu ya. Jadi kalau diminta mencari sesuatu ya cepet set begitu. Juga bisa bermedia sosial. Jadi tidak boleh katrok ya. Harus menyesuaikan era yang menuntut. Meniti karir yang disukai ya. Memang harus bekerja ya. Penulis jangan sampai tidak bekerja, nanti repot ya, dan sebagainya ya. Kemudian penulis juga pasti menulis. Menulis itu apa? Mengekspresikan dan mengkomunikasikan. Jadi bukan hanya mengekspresikan, ya, tapi sekaligus juga mengkomunikasikan gagasan dan imajinasinya untuk beriur dalam membangun kebudayaan dan peradaban sebuah bangsa. Ini insya Allah sudah pernah saya bahas di salah satu materi di YouTube saya. Materi YouTube saya, silakan, mungkin sudah ada yang melihat, namanya Blantik Literasi ya. Mohon nanti mungkin silakan mampir. Singkat kata, penulis itu menjalani multiliterasi hampir setiap hari. Jadi literasi itu multi, tidak hanya satu, melainkan multi ya. Bagaimana itu terjadi? Penulis dan multiliterasi itu hubungannya begini. Hakikatnya, mau tidak mau, seorang penulis itu juga harus terlibat dalam literasi dini. Terutama antara lain ya harus tahu bagaimana memperlakukan anak-anak. Belajarnya bagaimana menghadapi mereka, bagaimana menghibur mereka, dan seterusnya. Kemudian ada literasi dasar, ya. Ada literasi dasar. Literasi dasar itu termasuk baca tulis dan seterusnya, nanti saya bahas setelah ini. Kita sebagai penulis juga akrab dengan literasi perpustakaan, ya, library literacy. Kita juga tidak bisa mengelak dari literasi media. Ya, setiap hari harus baca Quran, harus baca majalah online maupun offline. Kita juga tidak bisa menolak adanya literasi digital. Kita terlibat di sana. Jadi technology literacy. Dan yang terakhir, mau tidak mau, kita juga ada literasi visual.
Baik. Nah, yang kita kenal dan yang kita praktikkan sehari-hari paling tidak kita tidak bisa lepas dari 6 literasi dasar ini. Ini dalam buku panduan GLN pasti ada. Apa itu? Ya, mulai literasi baca tulis, ya, literasi numerasi, ya, hitung-hitungan itu, calistung ini, kemudian ada literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya, ya. Ini 6 literasi dasar yang mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, disengaja tidak disengaja, suka atau tidak suka, kita setiap hari terlibat di sini. Ya baca, ya tulis, ya ngitung-ngitung, ya kemudian terkait dengan sains, ya. Sains yang paling sederhana sangat boleh jadi. Masak itu di sana ada sainnya itu. Kemudian finansial jelas ibu-ibu hitung-hitung ya. Digital pasti setiap hari. Seperti tadi sudah lihat di harus otomatis ini. Kita memakai ini literasi digital. Kita menggunakan Zoom ini kan bagian dari itu. Kemudian literasi budaya, bagaimana kita berserawung, bergaul dengan tetangga kiri kanan, itu termasuk literasi budaya. Jadi, paling tidak literasi dasar ini dipraktikkan dan dihayati oleh seorang penulis, termasuk Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mau tidak mau kita berada dalam era disrupsi, era di mana ada perubahan yang sangat dahsyat, sesuatu yang dulu tidak pernah diduga, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah diprediksikan, sekarang sudah terjadi. Kita terhubung tanpa jarak waktu. Kalau kita mau ke Amerika tinggal pencet HP kita sudah nyampe ke New York. Dalam waktu sebentar lagi kita sudah nyampe di London. Dalam waktu sedekat kita sudah sampai Prancis atau Paris. Kita juga bisa langsung ke Venezuela dan seterusnya. Nah, ini konteksnya adalah seakan-akan dunia berada dalam genggaman. Berupa ponsel dan aplikasinya. Semua ada di situ. Bahkan urusan-urusan ada di situ. Ingat itu iklan yang diperankan oleh Andin dan Aldebaran itu, ya. Pertama itu yakni hang itu. Kemudian rusak, kemudian apalagi ya kosong, dan itu kan tinggal pencet aja, cet sudah. Duit sudah tidak lagi cash tapi sudah cashless. Begitu. Bahkan di kalangan anak muda itu anak-anak yang milenial itu generasi digital native. Digital native itu anak-anak yang akrab sekali dengan dunia digital. Mereka hidup seperti berenang di tengah lautan kode-kode tertentu. Nah, mereka bermain bukan hanya bekerja. Mereka ekspresif, tidak hanya reseptif. Mereka cepat dan enggan menunggu. Mereka bebas, menolak terkekang, dan seterusnya. Itu generasi digital, dan itu sangat boleh jadi ini anak-anak kita. Bapak Ibu menulis mungkin berada dalam posisi itu, ya. Nah, maka mau tidak mau kita dituntut untuk bisa kolaborasi dan bersinergi dengan banyak orang. Kita juga harus kreatif dalam relasi sosial, ya. Kita juga harus pinter, kalau misalkan mau dakwah juga harus pinter, tidak boleh yang konvensional. Harus bisa menggunakan alat-alat yang cukup canggih. Sebagai guru, kita juga harus menggunakan alat-alat yang memungkinkan dalam mengajar atau mendidik, sehingga semua ini bisa berada dalam genggaman kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan fakta dan kondisi di atas, terbuktilah betapa pentingnya spirit atau semangat berliterasi bagi penulis. Mengapa? Karena seperti yang ditunjukkan oleh fakta dan kondisi di atas, penulis mau tidak mau juga harus menghayati dan mempraktikkan berliterasi setiap hari. Sekarang, apakah spirit atau semangat berliterasi itu?
Konsepnya ini saya buat sendiri, yakni semangat atau spirit menjalani dan menghayati berbagai kegiatan multiliterasi dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Itu mengapa makhluk pribadi dan makhluk sosial, kita sebagai manusia memang berdiri atau bertindak sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaannya adalah, mengapa spirit literasi harus dirawat? Satu, kita bayangkan ibarat obor atau perapian. Kalau di negara barat itu perapian, ya, fireplace itu. Mereka menyebut fireplace yang ada cerobongnya ke atas itu. Ibarat obor atau perapian, spirit berliterasi juga harus dijaga baranya. Ibarat cinta, ia juga dirawat keromantisannya. Ibarat iman, spirit literasi itu juga dinamis dan fluktuatif alias naik turun. Sebab itu, ia harus dirawat agar tidak terjun bebas atau mati. Jika sampai mati, spirit literasi sangat sulit untuk dibangkitkan kembali. Perlu dosis tinggi, dosis yang lebih tinggi lagi untuk membuatnya bangun. Seperti vaksin atau obat hama. Kalau sudah pernah diberikan atau diterapkan pada sesuatu, nah, kalau tidak mempan berarti dosisnya harus naik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebab itu dari rasional ini, maka tiada pilihan lain. Rawat spirit literasi dengan sepenuh hati. Ini wajib bagi penulis. Yang bukan penulis saya tidak bicara, ya. Saya hanya ajak-ajak saja bahwa bagi penulis itu memang harus merawat spirit literasi. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana merawat spirit berliterasi itu? Ada beberapa poin. Saya kerucutkan yang praktis saja yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama, membaca yang paling disukai setiap hari. Kedua, menulis yang paling disukai setiap hari. Berjejaring dengan komunitas, bertemu dengan penulis, hadir dalam forum diskusi para penulis dan budayawan, dan menjadi manusia pembelajar. Sekarang saya kupas satu persatu. Membaca yang paling disukai setiap hari. Mengapa demikian? Dalam video-video saya selalu menegaskan, tulislah apa yang paling diketahui. Kalau Bapak itu menulis sesuatu yang diketahui, itu insya Allah mudah. Tentang apa? Pengalaman sehari-hari, kemudian perasaan. Ibu-ibu yang misalkan punya perasaan tertentu, itu bisa ditulis. Pengalaman termasuk traveling, itu bisa ditulis. Nah, mengapa demikian? Nah, satu, ini membaca yang paling disuka itu Bapak Ibu harus melambari diri dengan membaca Iqra atau Iqra itu wajib. Kemudian baca istiqomah. Ini yang berat adalah istiqomah itu. Baca secara istiqomah mesti hanya ngemil. Bapak Ibu kalau baca buku nggak usah semua. Itu ngeluh itu ya. Bacanya yang butuhkan saja. Kalau buku di belakang saya ini sebagian, kalau kemudian saya baca, kepala saya pecah itu. Saya membaca yang dibutuhkan saja. Yang sebelah sini kan buku-buku saya ya selama ini. Tapi kalau saya baca semua ya kepala saya bisa pecah. Jadi saya hanya perlu yang dibutuhkan saja. Membaca meningkatkan prior knowledge. Prior knowledge itu apa? Bekal pengetahuan yang ada pada Bapak Ibu. Ya, nah itu syarat untuk menumbuhkan inspirasi. Kalau Bapak Ibu punya prior knowledge yang bagus, ditambah trigger atau pemicu, jadilah inspirasi. Jadi itu rumus inspirasi yang ada dalam buku saya tahun 2014, dalam buku Rahasia Top Menulis. Di sana saya jelaskan tentang inspirasi itu sama dengan prior knowledge plus trigger.
Jadi inspirasi akan tumbuh ketika banyak bekal pengetahuan plus pemicu. Kemudian baca itu syarat utama jadi penulis. Jadi Bapak Ibu kalau jadi mau berikrar jadi penulis, mau tidak mau harus suka membaca. Kalau nggak mau baca buku, Bapak Ibu harus rajin membaca kehidupan. Macet, demo, misalkan ada demo akibat nggak mau divaksin misalkan, itu fenomena ayat-ayat yang tidak tertulis. Dan yang terakhir, jangan lupa bacalah setiap hari karena membaca itu wajib sebagai ibadah. Ya, berarti kalau enggak anggap aja kita berdosa. Ya, karena memang aslinya membaca itu kewajiban kita. Baik, lakukan, insya Allah lakukan sedikit saja. Waktunya jam berapa? Pagi, siang, sore atau menjelang tidur. Monggo Bapak Ibu. Nah, perimbangannya, Bapak Ibu juga menulis setiap hari tentang apa yang paling disukai. Nah, misalkan pengalaman yang dialami hari ini, silakan tulis kalau memang itu yang paling disuka. Menulis itu harus diketahui sebagai proses, jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu memaksa. Tidak usah terlalu memaksa bahwa Bapak Ibu sehari kalau belum terbiasa itu nggak usah terlalu kenceng melatih dirinya. Tidak usah sangat memaksa. Jadi semua harus melalui proses. Tenang saja dilakukan, penting istiqomah, itu akan berkembang dengan baik. Proses menulis harus dijalani dengan ikhlas. Nah ini yang berat. Yang berat adalah menulis dengan ikhlasnya ini. Jadi nggak usah ngeresulo, kesel di hati, itu malah tidak jadi nanti. Keikhlasan hadir karena niat ibadah. Nulis itu memang harus diniat ibadah. Kalau saya seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu silakan membuat semboyan. Ya. Sejak tahun 2012 saya punya semboyan untuk menguatkan diri, menulis setiap hari. Tapi saya tulis bahasa Inggris. Karena saya dari sastra Inggris, saya tulisi write every day. Itu saya tempel di pintu, di meja, di laptop, dan seterusnya. Lalu tahun 2015-2016 sudah saya tingkatkan menjadi write or die. Nah, menulis atau mati. Nah, itu keras sekali, itu mewajibkan saya. Kalau enggak, saya takut mati sih. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, berjejaring dengan komunitas offline dan online. Nah, ini harus punya ini. Bapak Ibu harus punya jejaring, punya network, baik lewat FB, kemudian WhatsApp group, ya seperti yang sekarang ada di itu dengan Om J itu, kemudian ada Instagram, kemudian dan lain sebagainya. Silakan. Itu merupakan tempat untuk asuh. Ya, kita belajar dari orang-orang lain yang mungkin lebih senior dari kita. Nah, kita harus melakukan kolaborasi, kerjasama dan saling support dalam hal ini. Ya, jangan menghindar dari jejaring, harus berjejaring. Berikutnya, bertemu dengan penulis atau budayawan senior. Saya sebut budayawan itu artinya sastrawan dan lain-lain yang lebih banyak cakupannya. Yang berpengalaman, sekali tempo harus bertemu, jangan tidak. Karena berdiskusi dengan beliau-beliau itu ilmu tersendiri. Itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan kalau mau bertemu dengan yang lebih senior. Ya, berguru pada mereka dengan sabar, baik terhadap kritik maupun saran. Kemudian jangan lupa hadir dalam forum diskusi para penulis atau budayawan, baik offline maupun online. Kemudian simak sebaik-baiknya. Dan jangan lupa yang terakhir, ini yang praktis adalah kita harus mau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bahwa orang belajar itu kosongkan pikiran. Jadi kalau kita masuk ke ruangan, belajar sesuatu, kita harus menganggap diri bodoh. Yang memberitahu, yang beri materi itu lebih pintar dari kita. Itu tawaduk siswa kepada guru. Insya Allah ilmunya jadi barokah. Bapak Ibu yang kami hormati, singkat saja yang saya sampaikan, tapi ungkapan ini insya Allah ada gunanya. Saya
membangun profesi menulis sejak tahun 1986. Saat itu saya semester 2 kuliah di IKIP Surabaya. Tahun 1986 saya sudah sudah belajar menulis ke koran. Dan pada semester 3 itu tulisan saya sudah dimuat di koran. Apa yang terjadi? Saya saat itu dengan mesin ketik saya berjuang menulis setiap bulan sejumlah sekitar 20 artikel. Ya, sekitar 20 artikel. Ya, di luar saya ngelesi, di luar saya ngelesi dan termasuk kuliah otomatis ya. Nah, baru dan itu kemudian saya telateni ya, masuk ke komunitas macam-macam itu saya pelihara sampai sekarang ya. Dan sekarang tahun 2021 berarti berada dalam dunia literasi, tak terasa itu sudah 35 tahun. Dengan aneka kisah dalam proses kreatif, saya telah berusaha merawat dan menjaga spirit berliterasi saya. Dulu 20 artikel per bulan, kini 30 artikel per bulan atau lebih. Andai kata tidak begitu, saya pastilah sudah ambruk dan tidak memiliki buku 66 judul seperti saat ini. Dan ini akan saya lanjutkan hingga jumlah buku terbitan di atas insya Allah 100 judul. Bahkan lebih dari itu selama ruh di kandung badan. Dengan begitu ada warisan atau legacy yang bisa saya tinggalkan untuk generasi penerus. Saya kira begitu pemantik diskusi saya saat ini. Terima kasih.